Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah bagaimana cara kita memimpin. Seorang suami, dia pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah bagaimana cara dia memimpin istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang istri. Dia bertanggung jawab atas rumah tangga yang dititipkan oleh suaminya kepadanya. Dan juga bagaimana mendidik anak-anaknya. Allahu Akbar. Perjalanan zaman ini seringkali membuat otak kita menjadi pecah. Dan seringkali tidak pernah habis berpikir betapa dahsyatnya ketika kita mendengar ada seorang suami yang menjual istrinya. Dia jual istrinya, dia gadaikan seperti barang. Demi mendapatkan ambisi pribadi, demi sebuah materi. Allah Akbar. Maaf. Yang akan kita lihat ini adalah bagian dari sekian banyak bagian-bagian yang terjadi di dunia ini. Allah Akbar. Wahai pemirsa, mari kita saksikan. Jangan panggil saya Den. Bustomi saja. Sudah lama tidak datang ke sini. Iya. Saya tinggal di Jakarta. Kang Kardiwan ada? Bapak ada, sudah lama menunggu. Ayo, silakan. Silakan, Bus. Emak mau panggil Bapak dulu. Teh Sophie tidak ada. Pabrik tenun itu sudah akan kuasai kembali. Tidak jadi dicetak. Ya, ada seseorang yang membantu pendanaannya. Utang bank habis, lunas. Siapa? Ada. Lantas, kenapa kamu manggil saya kemari? Ini soal Teh Sophie. Kenapa Teh Sophie? Duduk, Bos. Sudah 2 hari Teh Sophie tidak pulang. Kemana? Itulah. Akang butuh bantuanmu untuk mencari dia dan membawanya pulang. Siapa malam-malam begini masih saja mengganggu? Coba! Bus, Menyingkir, Teh. Jangan. Jangan.
Pak Omo. Terima kasih, Non. Jangan sampai panggil polisi. Kalau urusannya tidak mau panjang. Iya, Pak. Kalau sampai terjadi seperti itu, kamu akan aku bunuh. Iya. Ayo, Teh. Ayo. Sofi! Kamu tidak pantas berbuat seperti ini pada saya. Kamu juga seorang ajudan dan suami saya. Yang tidak pantas itu Teteh. Istri seorang terhormat berselingkuh dengan laki-laki lain. Berzina. Kamu cuma seorang ajudan. Tidak pantas ikut campur semua urusan saya. Aku adalah sepupu saya. Tapi saya juga seorang bodyguard yang dibayar untuk menjaga dan melindungi apa saja yang menjadi milik Kang Kardiwan. Teteh juga termasuk milik Kang Kardiwan. Sesuatu yang berharga. Tapi sekarang tidak ada harganya lagi. Kamu tidak tahu apa-apa, Bus.
Teh Sofi tidak ikut sarapan, Mak. Tidak. Juragan Isi sepertinya tidak enak badan. Bapak menyuruh emak untuk membawakan sarapannya ke kamar. Teteh! Teteh. Teh. Pabrik ini sudah berjalan lagi dengan baik. Dan dana yang kita miliki saat ini sudah lebih daripada cukup. Dan saudara-saudara, ada kabar yang lebih menggembirakan lagi. Hutang kita pada bank saat ini sudah terbayar, habis, lunas, dan tidak ada lagi. Dan kita terhindar dari pailit. Dan kata-kata PHK itu tabu di perusahaan saya ini. Tapi semuanya itu harus diimbangi dengan kerja yang lebih baik dan lebih giat dari sebelumnya. Dan satu lagi, saya ingin salah satu dari kalian menjadi pimpinan di perusahaan ini. Kenapa Pak Kardiwan tidak memimpin langsung? Saya akan tetap mengontrol dan mengendalikan dari jarak jauh. Dan ada yang lebih penting bagi saya. Saya mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 di daerah ini. Maksud Bapak menjadi bupati? Alah, gubernur aja sekalian. Iya kan, Pak? Ya. Karena itu, kemungkinan pula salah satu dari kalian akan saya tarik untuk memimpin kelompok tim sukses saya. Saya nyatakan di sini, kalian tidak perlu cemas. Dana untuk pengelolaan pabrik dan dana untuk kampanye sudah tersedia. Kalian tidak perlu tanya dari mana dana itu berasal. Hari ini kami akan membalaskan sakit hatinya. Siapa majikan kalian? Oh, pasti bajingan tengik itu. Kurang ajar. Habisin aja dia, Bang. Pak. Selamat Pak ya. Terima kasih, Pak. Dan bagi kalian, kalian harus kreatif dan inovatif. Peluang sebesar jarum pun harus kalian manfaatkan. Dan masalah biaya, unlimited.
tidak terbatas. Yang penting sukses. Maaf Pak, mulai kapan kami bekerja? Ya sekarang. Coba kalian buatkan proposal biayanya, fax langsung ke saya. Kapan pun, siang atau malam. Mungkin yang paling mendesak dana taktis, Pak. Oh, saya paham. Coba ajukan berapa biayanya, nanti akan saya siapkan segera. Baik, Pak. Segera kami siapkan. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Kalian ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri rapat ini. Dan terima kasih atas dukungan saudara-saudara. Dan untukmu, Pak Bambang, selamat ya. Terima kasih Pak. Selamat ya. Selamat, Pak. Selamat, Pak. Saya akan pergi meninggalkan rumah malam ini. Maksud saya tidak bisa menjaga Teteh dalam beberapa jam malam ini. Karena saya harus mengawal Kang Kardiwan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan pergi. Gus, mengawal Bapak kemana? Ke acara pertemuan dengan teman-teman Kakang yang akan mendukung dalam pencalonan bupati. Dan saya dengar pula Kakang akan menyatakan pembersihan dirinya. Salah satunya ada program untuk menceraikan Teteh sebagai istri. Karena Teteh udah dianggap kotor oleh Kang Kardiwan. Dia bilang begitu? Iya, Saya kotor. iya, Lantas dia mau menceraikan saya? iya. Saya tidak terima. Tapi Kenapa? seorang suami pasti akan bertindak begitu. Karena Teteh, Selingkuh. iya. Bagaimana penilaianmu terhadap saya? Kotor dan menjijikkan. Dosa besar. Makasih ya, Mak. Saya pamit dulu. Iya, juragan istri. Hati-hati ya. Sesungguhnya perbuatan dosa itu saya lakukan atas perintah suami saya, Pak Kiai. Masya Allah. Jadi justru suami ibu yang menyuruh melakukan perbuatan itu. Iya. Suami saya yang menyerahkan saya kepada Lodan. Sebagai gantinya, Lodan disuruh melunasi semua utang bank dan dana pencalonan dirinya sebagai bupati.
Saya datang ke sini untuk bertobat, Pak Kiai. Nah, Sofi, pesantren bukan tempat untuk pengakuan dosa. Dan juga bukan tempat untuk kita bertobat. Pesantren adalah tempat untuk belajar agama. Lalu, kepada siapa saya harus mengadu? Pada Allah. Saya takut, Pak Kiai. Saya kotor. Takut kepada Allah adalah wajib hukumnya. Kita harus menjalankan segala perintahnya. Bu Endang, coba Bu Endang cek. Dana kita tuh sekarang tinggal berapa? Kita itu lagi butuh dana kampanye. Bikin atribut-atributnya. Dan dana taktis. Itulah, Pak. Sekarang dananya makin seret. Saya sudah mencoba menghubungi Pak Kardiwan. Tapi handphonenya selalu tidak aktif. Sponsor kita gimana Mbak Endang? Sponsor? Pada kabur semua. Saya tidak bisa bekerja tanpa dana, Pak. Semua perlu DP. Cetak poster, pamflet, apalagi dana taktis. Kita perlu menghadapnya. Kita minta penjelasannya. Mbak Endang, coba menghubungi Pak Kardiwan. Ke rumahnya, ke kantornya, dan ke HP-nya. Kalau perlu, SMS dia berkali-kali. Bilang, kita sedang gawat. Emergensi. Ya. Mbak Endang, kalau Mbak Endang tidak dapat menghubungi Pak Kardiwan, jangan harap Mbak Endang bisa mampu membeli bedak ini lagi. Mengerti Mbak Endang? Oh, iya Pak. Pasti saya usahakan Pak. Pasti Pak. Saya paham. Saya akan cek bank saya. Kenapa ada pemblokiran? Kalian tidak perlu cemas. Semua bisa diatur. Tapi Pak, kami takut gagal. Bapak tahu, saingan Bapak itu sudah ada 2 langkah di depan kita. Nah, kita itu perlu dana segar untuk secepatnya kita gunakan. Kalau tidak Pak... Saya mengerti. Kalian tidak perlu cemas. Paling lambat besok, dana itu sudah cair. Percayalah. Kalau begitu, saya mohon pamit Pak. Ya. Ini pasti ulah Sofi. Dia yang melakukan pemblokiran. Awas kamu, Sofi. Akang ingin bicara dengan saya? Iya. Silakan. Cari di mana Teh Sofi berada dan lenyapkan dia. Kenapa harus begitu? Akang malu. Malu? Malu sama siapa? Tidak ada yang tahu, Kang. Cuma Akang, saya, Lodan, dan itu saja, Teh Sofi. Siapa? Bus, siapa lagi? Ingat, Kang, ingat. Di dalam acara pertemuan, Akang cuma mengatakan akan menceraikan istri. Karena Teh Sofi tidak layak lagi menjadi pendamping Akang. Apabila Akang terpilih sebagai... Akang tidak rela kalau dia sampai menikah dengan Oda. Kamu membunuhnya? Mak, saya cuma bertanya, kemana Teh Sofi pergi? Mak, percayalah, maksud saya baik. Ke pesantren, juragan istri mau menenangkan diri. Kalau begitu, permisi, Mak.
juragan istri. Makasih ya, Mak. Saya pamit dulu. Iya, juragan istri. Hati-hati ya. Untuk imam dan khotib hari Jumat depan, kita panggil Dr. Andes Zainal Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bustomi, utusan suami Sofi. Wah, iya. Bagaimana kamu tahu kalau aku ada di pesantren? Seseorang yang mau bertobat, tentu dia akan mencari di mana untuk belajar bertobat. Kiai Nurdin dan para santri sedang keluar. Mereka tidak tahu kalau aku menemuimu. Ada kabar apa? Kalian semua mendengar letusan?
Siapa? Siapa? Bos? Ampunilah dosaku. Aku telah berjanji untuk menjaganya. Berilah aku petunjuk untuk tidak terjadi sesuatu di luar ridhomu. Simpan batu ini di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Iya, Pak. Atau dibungkus kain putih lalu ikat di pinggang. Batu ini sangat manjur. Kamu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dan apabila kamu celaka, batu ini tidak akan membuat kamu mati. Siapa wanita? Oh, itu pembantu rumah saya. Kamu tahu kalau aku tinggal di sini? Kiai Nurdin pimpinan pesantren yang memberitahuku kamu tinggal di sini. Beliau mengucapkan terima kasih karena aku tidak jadi membunuhmu. Kamu tahu, seharusnya peluru itu aku tembakkan jidanmu. Tapi tidak. Aku menembakkannya ke atas. Kenapa? Itu yang harus kamu tanyakan padaku. Karena kamu kasihan padaku. Bukan cuma itu. Jadi apa penyebabnya kamu mengkhianati perintah majikanmu? Karena aku menyukaimu. Apa? Aku benar-benar mencintaimu.
karena dia masih suamimu. Kenapa? Aku tidak ingin ada saingan. Tapi kenapa? Kamu membunuh orang yang membayarmu. Iya, aku memang orang bayaran. Penjahat, pembunuh. Tapi aku mencintaimu, menyukaimu. Dan aku baru merasakan bahwa cinta dapat merubah segalanya. Aku baru bisa menikahimu jika dia sudah tidak ada lagi. Lodan pun akan aku bunuh karena lelaki itu ingin mengawinimu. Itu tidak mungkin. Kenapa? Aku kotor, tidak layak untuk kamu cintai. Teh, aku tidak peduli tentang masa lalumu. Masa laluku juga lebih kotor dari Teteh. Kami datang lagi janji Akang. Janji apa? Tugas dari Kang Kardiwan. Iya, Kang. Sudah sekian lama Kang Kardiwan tidak mendapat laporan. Akang menghilang begitu saja. Akang teh malah mesra-mesraan di sini. Iya nggak? Oh, masalah itu. Kalian tidak usah ikut-ikutan. Biar aku sendiri yang akan melapor. Maaf Kang, tidak bisa. Kami harus menyelesaikan pekerjaan kami. Kebetulan sasaran ada sama Akang. Biar kami yang menghabisi. Sasaran sudah dalam lindunganku. Kalian jangan ikut campur. Kalau kalian berani ambil, langkain dulu mayatku. Kang, kami kan cuma menjalankan tugas. Kita kan satu tim. Jadi Akang jangan salah paham. Iya, Kang. Aku ngerti. Kalau begitu, aku akan melawan kalian dengan tangan kosong. Ya, hitung-hitung latihan. Baik. Seberat bumi dan seluas langit dosa seseorang yang mau bertobat, Allah pasti akan membukakan pintu maaf seluas-luasnya. Saya hanya bisa menganjurkan, tetapi niat dan pelaksanaan bertobat itu sendiri tergantung orang yang memohon tobat itu. Apakah ia bersungguh-sungguh atau tidak? Sekarang, kamu temuilah Sofi. Kalian bisa memohon tobat bersama-sama. Saya akan menikahinya, Pak. Alhamdulillah. Semoga Allah mengampuni kalian. Sekarang pergilah.
Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Jangan Kau palingkan setelah Kau beri petunjuk ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang lurus, yang Kau ridhoin ya Allah. Agar hamba-Mu ini menjadi benar. Amin. Kenapa, Teh? Teh? Kang Kardiwan, Bos. Kang Kardiwan datang. Itu cuma mimpi, Teh. Mau mimpi. Saya hamil. Kang Kardiwan. Bukan. Lodan. Mau kemana? Mau buang air kecil, Bos. Ya udah, tutup kacanya. Mana itu Supri?
Tidak tahu. Mereka kabur. Setan! Jangan, Kang Diwan. Kang Kardiwan? Dia bukan Kang Kardiwan. Kang Kardiwan sudah mati. Aku tidak mati, Bos. Aku masih hidup. Dan aku tidak bisa mati. Tapi muka Akang. Jangan sebut dia Kang Kardiwan. Kang Kardiwan sudah bunuh. Mungkin dia iblis. Kamu sudah mengkhianati Akang, Bos. Dengan tidak membunuh Teh Sofimu. Malah berusaha membunuh Akang yang tidak bisa mati ini. Dan sekarang balasannya. Jangan mendekat, Kang. Jangan mendekat.
Ada disebutkan dalam riwayat, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya yang menyatakan bahwa siksa kubur dapat dihindari dengan membaca surat Al-Mulk 30 ayat pada setiap malam. Insya Allah, kita semua akan terlindung dari apa yang namanya siksa kubur itu. Lihat, akhirnya semuanya hancur berantakan. Rumah tangga yang diharapkan memiliki sifat sakinah, mawaddah, warahmah, hancur. Tewas tidak tersisa. Suami tidak bisa menjadi pemimpin yang baik bagi rumah tangganya dan istrinya pun seperti itu. Apa? Semua cuma sebab materi. Padahal demi Allah menikah itu tidak murah. Butuh biaya yang besar. Bahkan yang menjadi saksi bukan cuma manusia, tapi Allah. Wattaqullaha alladzi tasaalun, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain. Allah dijadikan saksi, Allah digunakan asmanya untuk meminta. Semua sebab kecintaan kepada dunia menjadikan manusia berpaling. Padahal demi Allah, Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, demi Allah niscaya kami sertakan syaitan atasnya. Maka syaitan itu adalah teman baginya dan akan selalu menyertainya. Ketika nafsu yang menjadi raja dalam hati, dan ketika akal itu dilibas oleh keinginan-keinginan kuat terhadap dunia, lalu menghilangkan harapan-harapan terhadap akhirat, maka demi Allah, inilah yang terjadi. Wahai pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi satu manfaat yang besar bagi rumah tangga kita. Rumah tangga mereka yang mengharapkan dan bermimpi menjadi rumah tangga seperti Rasulullah, seperti Ali, seperti para sahabat. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah akan menjadikan satu jaminan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.